Oke. Ya, cuman di paradigma berpikir masyarakat ini kadang menganggap anggota DPR ini terlalu memalaikatkan kita. Memang kita anggota DPR ini, teman-teman anggota DPR ini untuk memuaskan masyarakat secara Iya. personal itu berat. Tempat pengabdian terbaik memang tidak lain dan bukan adalah yang politik. Halo teman di studio, selamat datang kembali di program Parlemen Suap-Suap. Seperti biasa, masih ditemenin sama Disi, dan hari ini Disi nggak bakalan sendiri, karena di samping saya sudah bersama Dr. Tri Sulkarnain. Halo Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, lagi banyak-banyaknya rapat nih kayaknya Pak. Iya, kebetulan hari ini kan kita ada mau sama Oke. kita panggil untuk memantau monitoring evaluasi sejauh mana perjalanan triwulan pertama pemerintah. Oke, asik. Berarti ini di sela-sela waktunya masih disempatkan ya Pak Tri ya. Terima kasih banyak by the way. Pak Tri kabarnya baik. Ini juga lagi rame-ramenya karena lagi padat-padatnya. Baru selesai lebaran ya Pak ya kan. Jadi mungkin lagi banyak-banyaknya pertemuan mungkin ya Pak dalam waktu dekat ini. Lebih kepada halal bihalal bertemu Oke. bertemu warga, silaturahmi. Silaturahmi. Tapi mungkin sebelum kita bahas soal Pak Tri yang sekarang tergabung di Komisi A ya, Iya. DPRD Kota Makassar. Tergabung juga di Partai Demokrat. Nah, betul sekali. Sebelumnya mungkin Pak, sebelum kita ini periode ini udah 2 periode atau baru periode pertama? Periode pertama. Sebelum terjun ke DPRD Kota Makassar, sebelumnya Pak Tri ada di mana nih? Ya, sebelumnya saya ada beberapa kegiatan. Sebenarnya di dunia politik Oke. bukan hal yang baru buat saya. Saya ada hal yang unik. Ini saya mirip-mirip sedikit dengan Bapak Presiden Prabowo. Oh, kenapa tuh kalau boleh Yang tahu? pertama, tanggal lahir saya sama. Oke. Kemudian saya terjun di politik itu hampir sama kayak beliau. Sejak 2009, Oke. 3 kali maju, sama-sama tidak terpilih. Beliau 2024, maju Yes. kembali sama-sama terpilih. Wih. Beliau terpilih jadi presiden, saya terpilih jadi anggota DPR. Rezekinya kurang lebih Kurang sama lebih ya sama. Pak ya? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ketemu dong, boleh dong. Itu namanya survive Pak ya. Meskipun kemarin 3 kali ya Pak ya? 3 kali, sama kayak Pak Prabowo. Sama persis kayak Pak Prabowo. 3 kali tidak terpilih, akhirnya tahun 2024 ini Sama-sama terpilih. sama-sama terpilih. Berarti dunia politik itu udah bukan hal yang baru lah ya. Udah dari 2009 berarti berkecimpung sampai akhirnya di tahun 2024 kemarin terpilih dan masuk di susunan Komisi A. Komisi A itu yang membawahi bidang apa aja? Komisi A, Mbak Desi membidangi pemerintahan. Kebetulan di antara semua komisi, ada 4 komisi di DPRD Kota Makassar. Komisi A ini paling banyak mitranya. Oke. Kami bermitra dengan 34 SKPD. Waduh, Makanya kalau Monef kayak gini, kayak hari-hari Monef, teman-teman mungkin ada yang belum melaksanakan Monef karena mitranya cuma beberapa. Iya. Kalau kami memang memanfaatkan waktu karena 34 mitra yang kami harus temui. Tadi kan ganti-gantian ya Pak ya berarti ya masuknya ya. Karena sebanyak itu tadi udah 34 mitra. 34 Ya, mitra. tapi kalau jumlah orangnya ini saja hari ini kan kita cuma ketemu camat sama lurah. Itu Lurah ada ada 153, Buset. camat ada 15. Itu banyak loh. Itu 168 orang hari ini. Waduh, itu kepalanya kayaknya berasap ya Pak ya. Itulah. Capek banget. Tapi itulah Komisi A. Iya. Berarti emang benar-benar dekat juga dengan pelayanan masyarakat. Iya. Berarti ya. Tapi apa sih, mumpung ini lagi ada Monef juga, apa sih Pak yang sedang dibahas isu-isu di Kota Makassar ini yang dibawahi oleh Komisi A? Iya. Jadi kami selain monitoring evaluasi juga menyampaikan beberapa isu-isu yang terakhir ya. Sering kami dengar di masyarakat terkait persoalan iuran sampah, kemudian persoalan pengangkatan PJS RW. Kadang banyak di masyarakat suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Makanya kami memanggil mitra kami, terlepas dari itu memastikan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan di bawah yang terkait dengan isu-isu yang hangat, apalagi isu yang tua ini kan masuk dalam visi misinya wali kota terpilih Pak Muhammad Nuri. Persoalan sampah gratis dan persoalan pengangkatan RW. Kami memastikan semuanya itu berjalan lancar sesuai prosedur dan tidak mendapatkan riak-riak atau pembangunan di masyarakat. Oke, ini sampai akhirnya 3 kali berjuang Pak. Iya. Itu udah 3 kali periode juga. Terus 2024 akhirnya terpilih. Berarti banyak lah yang udah dilihat ya Pak ya. Apalagi maksudnya kalau misalnya terjun di dunia politik udah lama, tahu banget Pak tantangan-tantangannya. Nah kalau untuk di Komisi A sendiri,
apa sih hal yang paling berat atau tantangan terberat untuk pelayanan publik khususnya di Kota Makassar? Ya. Jadi sebenarnya untuk tantangan dan apa yang berat di DPR sebenarnya bukan persoalan di komisi. Oke. Ya, cuman di paradigma berpikir masyarakat ini kadang menganggap anggota DPR ini terlalu memalaikatkan kita. Oke. Mereka beranggapan bahwa anggota DPR ini ketika dilantik sudah bisa mengurus segalanya. Padahal kan ada tupoksi-tupoksi, ada jalur-jalur khusus, ada rules yang harus kita lewati sesuai prosedur yang tidak melanggar aturan yang ada di pemerintah, utamanya di pemerintah Kota Makassar. Sehingga kami kadang kewalahan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tupoksi DPR itu sebenarnya ini hanya ini. Nah, mereka mereka kadang tidak paham dan tidak mau tahu bahwa DPR itu punya tupoksi dan punya jalur sendiri. Mereka selalu beranggapan, ya kamu jadi anggota DPR, ya bisa mengurus segalanya. Yeah. Itu yang tantangan yang terberat, harus menyampaikan kepada mereka, menjelaskan bahwa poin-poin tugas DPR itu, kewenangan DPR hanya ada 3, yakni fungsi anggaran, pengawasan, dan apa namanya, perda. Oke, jadi kalau misalnya pun juga mungkin kayak kalau istilahnya masyarakat memalaikatkan nih ya, itu juga ada prosesnya ya Pak ya, menuju mungkin menuju mungkin tujuan-tujuannya supaya mungkin aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya juga itu tercapai. Tapi kalau untuk di 2025 ini fokusnya untuk Komisi A itu apa? Iya, jadi Mbak Desi di Komisi A itu sebenarnya paling banyak mitra yang bersinggungan langsung dengan masyarakat karena kami bermitra dengan camat dan lurah. Ini kan garda terdepan pemerintah kota yang ada di lapangan sehingga mereka harus sering kami evaluasi, sering kami monitor sampai sejauh mana perkembangan penggunaan anggaran, bagaimana mereka di lapangan dengan masyarakat. Kemudian di Komisi A ini juga yang paling sering bersinggungan dengan masyarakat ada Dukcapil. Ini kan terlalu sering persoalan masyarakat di bawah adalah pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, semua ini kan ada di Dukcapil. Nah, sehingga memang harapan-harapan dari masyarakat yang mengurus meminta tolong kepada teman-teman anggota DPR itu bisa terakomodir melalui mitra-mitra kami yang ada di Indonesia. Kami selalu sampaikan kepada masyarakat bahwa insya Allah seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di SKPD di mitra kami insya Allah selalu bisa menjadi pelayanan maksimal, terutama di persoalan pendataan. Karena kewalahan di pemerintahan bukan hanya di pemerintahan Kota Makassar, selalu kita bermasalah di persoalan database. Nah, itu dia betul. Sehingga memang persoalan database ini ada di Dukcapil. Sehingga memang Dukcapil ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kota supaya mereka bisa bekerja maksimal untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Wow, itu berarti emang benar sekompleks itu ya Pak ya kalau untuk di komisi A karena memang dekat dan itu mungkin hal yang paling utama juga di masyarakat paling dan mendasar. sering paling dasar Karena kalau masyarakat tidak mempunyai database, tidak mempunyai KTP KK, atau olahan mereka mengurus baik itu pengurusan masalah kesehatan terkait BPJS dan KISnya maupun urusan-urusan yang lain. Oke, nah ini karena saking dekatnya juga dengan masyarakat, itu pasti Bapak mungkin pernah dengar yang kayak suara saya nggak didengar nih kayak gitu. Gimana tanggapannya dengan gitu? Sebenarnya begini, memang kita anggota DPR ini, teman-teman anggota DPR ini untuk memuaskan masyarakat secara personal itu berat. Tidak mungkin, apalagi dengan misalnya teman-teman anggota DPR yang kemarin jumlah pemilihnya, jumlah konstituennya itu yang ribuan, bahkan ada teman-teman yang sempat mendapat suara puluhan ribu. Itu saya yakin dan percaya bahwa memuaskan mereka secara personal itu berat. Iya, sehingga saya selalu menyampaikan bahwa ya sudah kita tetap pada tupoksi bahwa kita selalu bekerja untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang merasa tidak didengarkan aspirasinya, kami sampaikan bahwa tetap kami akan akomodir. Cuma masalah eksekusinya, biar bagaimana itu kan ada pemerintah kota. Iya, kami kan DPR hanya menampung aspirasi, kita sampaikan ke pemerintah kota ada seperti ini kebutuhan masyarakat, pemerintah kota yang mengambil keputusan eksekusi atau tidak. Nah, itu dia sudah dijelasin secara rinci ya sama Patri. Nah, tapi Patri ini mungkin apa namanya yang mau ditanyakan lagi sebenarnya ada nggak sih kalau dari Komisi A mungkin kayak program-program yang sudah dibuat gitu kan sudah mungkin dijalankan juga tapi banyak banget masyarakat mereka belum tahu itu yang memudahkan mungkin ya di komisi secara komisi sendiri kami sebenarnya kami kan ini sudah 6 bulan selama dilantik
kami kemarin di awal pelantikan kami menyampaikan bahwa kita fokus di persoalan pelayanan masyarakat. Sehingga pada saat habis dilantik kemarin kami 11 orang komisi A turun ke lapangan meninjau seluruh kecamatan, 15 kecamatan dan didatangi. Kami berkomunikasi dengan camat dan lurah, apa kira-kira kendalanya teman-teman di kecamatan dan kelurahan. Kami menemukan hampir semua kecamatan di Kota Makassar ini masih ada yang belum memiliki kantor lurah secara definitif. Nah, sehingga kami beranggapan bagaimana kita berbicara pelayanan kepada masyarakat yang bagus, begitu naik kita bicara pelayanan, kalau tempat melayaninya sendiri yang tidak ada, itu bahkan tidak bagus. Karena beberapa kantor lurah yang mungkin punya kantor lurah definitif, tapi atapnya bocor-bocor, atapnya obat, komputernya kurang. Sehingga kami sepakat dengan Komisi A untuk tahun anggaran 2025 kita fokus ke situ. Alhamdulillah dari 16 kantor lurah yang kami usulkan untuk pembangunan, 6 bisa terakomodir di tahun anggaran 2025 ini. Kemudian kantor lurah yang membutuhkan rehab itu juga sudah terakomodir, sehingga kita sudah sangat bersyukur bahwa aspirasi dan kemauan kita untuk mengaktifkan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat itu bisa berjalan. Cuma belum maksimal karena masih ada beberapa kantor lurah yang belum terakomodir. Tapi kami usahakan 2026 semuanya sudah rampung. Ya loh Pak, ini kan masih 6 bulan juga kan ya. Jadi memang mungkin hasilnya belum terlalu signifikan ya. Baru 6 bulan berjalan juga, mungkin setahun 2 tahun berjalan udah bisa kelihatan ya Pak ya hasilnya. Karena menurut kami belum genap setahun kami aja dilantik, alhamdulillah sudah beberapa terakomodir. Cuman kan masyarakat kita harap bisa mengerti bahwa semua yang kami perjuangkan adalah untuk kepentingan umum. Betul. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan sama masyarakat, apalagi kalau misalnya kita lihat dari backgroundnya Patri dari 2009, 3 tahun sebelum closing statement dari Patri, mau tahu dulu deh Pak, 3 tahun nih Pak, ya kan? Mirip-mirip sama Pak Prabowo 3 periode, itu sampai akhirnya benar-benar survive, bertahan, coba terus apa yang menjadi keputusan untuk ikut terus dari 3 periode ini? Jadi kan praktisi saya sebelum masuk anggota DPR aktif di 3 kegiatan. Yang pertama saya akademisi, yang kedua saya pengusaha, yang ketiga saya kebetulan kemarin sempat diterakhir di Bali. Saya merasa bahwa seluruh sendi-sendi kehidupan ini memang harus bersinggungan dengan politik. Kita mengurus usaha harus punya jalur politik, kita masuk di ranah pendidikan harus punya jalur politik, dan begitu pun semua sendi-sendi kehidupan. Sehingga saya merasa bahwa tempat pengabdian terbaik memang tidak lain dan bukan adalah jalur politik. Sehingga saya harus berada di dalam bagaimana bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, dan salah satu dari dia harus tetap mencoba terus untuk menjadi aktif dalam arena politik, salah satunya yang jadi anggota DPRD Makassar itu. Wow, ini sebenarnya bisa dicontoh juga sama anak muda Kota Makassar khususnya ya kan. Dia tidak mudah menyerah ya Pak ya. 3 periode itu berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun menunggu untuk jadi anggota DPRD, tapi hasilnya akhirnya memuaskan ya Pak ya. Mudah-mudahan juga lah ya anak-anak muda di Makassar khususnya itu bisa terus maju, terus habis itu juga jangan takut ya Pak ya untuk menyuarakan. Mungkin kalau misalnya ada yang tidak sejalan, mereka mau ngobrol, menyampaikan aspirasi itu boleh banget ya Pak ya? Sangat boleh. Jadi saya termasuk anggota DPR Kota Makassar yang sangat aktif dan selalu menerima teman-teman yang melakukan aksi, bukan demonstrasi, karena dari situ saya bisa mendapatkan informasi, mendapatkan data apa saja sebenarnya kekurangan dan kebutuhan masyarakat di Kota Makassar. Jadi jangan takut juga untuk menyampaikan aspirasinya, tapi dengan cara yang baik ya Pak ya, dengan cara yang oke juga, pasti akan diterima dengan sangat baik juga. Nah ini last but not least dari Patri, mungkin closing statement-nya apa kira-kira yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Makassar mewakili Komisi A dan DPR Kota Makassar? Ya, saya secara pribadi selaku anggota DPR Kota Makassar menyarankan dan menyampaikan kepada seluruh warga Kota Makassar, jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan kami. Kami adalah perwakilan Anda di DPR Kota Makassar, sehingga memang kami sangat butuh informasi-informasi, data-data dari masyarakat, kira-kira kebutuhan apa yang urgent di masyarakat, sehingga itu bisa kami akomodir, bisa kami sampaikan, bisa kami anggarkan untuk kemudian dieksekusi oleh pemerintah kota. Karena kami sangat berharap juga kepemimpinan yang baru di Makassar, wali kota yang baru ini bisa bersinergi dengan bagus dengan teman-teman di DPRD Kota Makassar, sehingga apa seluruh kebutuhan masyarakat itu bisa kita akomodir dengan bagus dan bisa terlaksana. Amin. Apalagi kalau melihat
di kursi-kursi DPRD Kota Makassar ini banyak wajah baru ya Pak ya? Jadi dari 50 anggota DPRD Kota Makassar kemarin 26 diantaranya nih Pak. Termasuk Bapak Tri. Saya. Oke, termasuk Pak Tri. Mudah-mudahan yang baru-baru ini juga bisa memberikan warna baru lagi di jajaran DPRD Kota Makassar. Kalau gitu, terima kasih banyak Pak Tri untuk waktunya. Ini ya cepat banget. Cuman cara menyampaikannya juga kita mengerti. Ya udah lama dari 2009 ya teman-teman ya bergabung juga dalam dunia politik. That's why tadi juga menyampaikannya sangat-sangat amat informatif. Untuk itu terima kasih sekali lagi untuk Patri. Sukses selalu untuk masa jabatannya sampai beberapa tahun ke depan. Salam untuk teman-teman di Komisi A. Oke deh, kalau gitu teman bersedia sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.